Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Planters Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Nasution, peserta PLDP pertama angkatan ke-18. Pada hari ini, saya melaksanakan sharing knowledge manajemen bisnis mengenai strategic planning, strategic implementation, strategic control management. Strategic planning merupakan bagian dari manajemen strategi, yakni kegiatan merencanakan masa depan organisasi yang memiliki daya saing berkelanjutan dan upaya-upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan yang lebih baik. Manajemen strategik merupakan siklus kegiatan manajemen pada tingkatan strategis. Model proses manajemen strategis merupakan kerangka kerja yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategi yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Berdasarkan pendekatan Wieland-Hanger, ada beberapa tahapan model proses manajemen strategis, yaitu environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, evaluation, and control. Tujuan model proses manajemen strategis yaitu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan, mempertahankan keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, merencanakan masa depan, mengikuti perkembangan teknologi, pasar, dan kondisi bisnis. Dalam konteks bisnis, environmental scanning digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik eksternal maupun internal. Metode environmental scanning biasanya menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi environmental scanning yaitu lingkungan eksternal yang terbagi dua. Yang pertama, lingkungan makro, di mana elemen-elemen lingkungan yang intangible kadangkala tidak langsung mempengaruhi organisasi, akan tetapi pengaruhnya jangka panjang. Yang kedua, lingkungan mikro, di mana elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi. Untuk lingkungan makro itu sendiri dapat dipengaruhi oleh political legal force, economic force, socio-cultural force, technological force, legal, environment. Analisa industri forces 5 force model pada lingkungan mikro digunakan untuk mengevaluasi daya saing industri atau pasar. Model ini dikembangkan oleh Michael A. Porter, seorang profesor di Harvard Business School pada tahun 1979. Adapun 5 kekuatan yang dianalisa yaitu persaingan, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pelanggan, kemampuan pelanggan untuk menemukan pengganti. Untuk lingkungan internal, di mana elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi seperti SDM, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi. Implementasi strategi adalah penerapan rencana strategis ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan beberapa unsur terkait, yaitu program, people, prosedur, budget. Kemudian lakukan pengembangan kebijakan yang meliputi kebijakan manajemen produksi, pemasaran, lead bank, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Implementasi strategi dapat diterapkan melalui kepemimpinan, struktur, kultur, dan imbalan. Beberapa problem implementasi strategi yaitu misi, visi, dan strategi kurang mengimplementasi, ketidakjelasan tujuan dan target strategik organisasi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menetapkan target menantang, kaburnya penilaian kinerja dan imbal jasa, tumpulnya rencana kerja perbaikan, minimnya dukungan keuangan, kelemahan sistem kontrol dan monitor, kelemahan perbaikan proses, ketertinggalan teknologi informasi, kelemahan budaya organisasi, kelangkaan kualitas kepemimpinan, hilangnya komitmen bersama, kurangnya kompetensi SDM, tidak efektifnya program manajemen perubahan. Remodeling the business bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
Adapun manfaat dari remodeling bisnis yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, modernisasi dan optimalisasi lingkungan bisnis, memenuhi kebutuhan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan pengendalian merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan strategis, dan di dalam pelaksanaannya harus didukung oleh beberapa proses pengendalian, membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja, mengukur kinerja, menafsirkan informasi, dan mengambil tindakan korektif. Pengendalian dapat kita klasifikasikan dalam 3 hal: pengendalian manajemen, pengendalian strategik, pengendalian tugas. Strategik juga perlu dilakukan evaluasi yang meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Pengendalian strategik memiliki beberapa aspek parameter, yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, dan aspek personel atau SDM. Mengukur kinerja juga dapat dilakukan dengan sistem Balance Scorecard atau BSC. Sistem ini digunakan untuk kelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholder. BSC ini merujuk pada konsep keseimbangan berbagai perspektif, jangka waktu, dan lingkup perhatian. 4 perspektif dalam BSC. Perspektif keuangan yang fokus pada pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Perspektif pelanggan, fokus pada kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Perspektif proses bisnis internal, fokus pada keunggulan operasional. Dan terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang fokus pada pengembangan organisasi dan dukungan IT. Demikianlah sharing knowledge management bisnis yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Planters Nusantara. Terima kasih.